Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga siang yang berbahagia ini, dengan izin Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa menambah nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan ini. Semoga kita bisa senantiasa mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah dengan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan diri khatib khususnya dan kaum muslimin umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah bekal yang paling utama dan yang terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, karena bekal yang paling terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah. Allah juga tidak melihat bagaimana kedudukan kita di atas dunia ini. Mau jadi pejabat kita, mau jadi orang yang berilmu tinggi kita, mau jadi orang yang banyak harta kita, tidak dilihat oleh Allah. Tapi yang menyebabkan manusia mulia di hadapan Allah adalah ketakwaannya kepada Allah. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungi sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat yang ke-40. Sebagaimana yang telah khatib bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan sebagian anak cucu keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, terimalah doa-doaku. Dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min zurriyyati, diartikan oleh para ulama dengan sebagian anak cucu keturunan. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, tidak semua manusia dalam kehidupan di dunia ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, faminhum kafirun wa minhum mu'min. Sebagian mereka ada yang kafir dan sebagian mereka yang lain ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah juga menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengaitkan doanya dengan salat, bahwa salat bukan hanya tugas dan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, tapi syariat ini adalah termasuk juga syariat yang sudah tua dalam kehidupan manusia, yaitu salat. Nabi Ibrahim menyuruh anak cucunya untuk melakukan salat. Dan demikian pula anaknya Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Ismail juga menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat sampai kepada kita hari ini. Kenapa dikaitkan dengan perintah salat? Karena salat adalah bagian pokok dalam agama ini. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadis beliau, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Yang keempat, wa shaumi fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah wal haji in istata'ta ilaihi sabila, melakukan ibadah haji kalau kamu sanggup melakukannya. Inilah yang disebut dengan 5 rukun Islam. Dan dari 5 rukun Islam tersebut, ibadah salat adalah amaliyah pertama setelah kesaksian kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, kata Nabi, berarti dia menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah meruntuhkan agama. Begitu pentingnya ibadah salat ini. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah, jangan pernah kita katakan kita beriman, kita adalah seorang muslim, manakala meninggalkan ibadah salat biasa dan enteng saja bagi kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, salat adalah bagian daripada menenteramkan jiwa kita. Orang yang salat, maka kehidupannya akan diberkahi oleh Allah. Bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti ke akhirat. Makanya Allah mengatakan, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis shalah li zikri. Saya ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Orang yang mendirikan salat maka akan diberikan ketentraman, kenyamanan, keberkahan dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang yang meninggalkan salat bukan hanya di akhirat saja kehidupannya susah, tapi di dunia dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah mengajak kita untuk senantiasa mendirikan salat, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar dia dan anak cucu keturunannya orang-orang yang mendirikan salat. Dalam ayat lain, Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min zurriyyati
biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ketika Nabi Ibrahim membawa Ismail dan Hajar ke lembah yang tandus, lembah yang tidak ada berpenghuni manusia apalagi tumbuh-tumbuhan gersang, ditinggalkan Hajar dan Ismail di situ. Kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anaknya. Dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, aku tempatkan anak cucu keturunanku di lembah yang tandus di samping rumahmu Baitullah liyuqimus shalah. Untuk apa aku tinggalkan mereka di situ? Agar mereka Rabbana liyuqimus shalah, agar nanti mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk perbaikan kehidupan kita dan juga generasi-generasi kita, maka materi penting dan pertama yang harus kita kenalkan kepada generasi kita adalah bagaimana mereka agar mendirikan salat. Jangan sampai gara-gara handphone, gara-gara game, gara-gara permainan, gara-gara huru-hara dunia, mereka melupakan ibadah yang disebut dengan ibadah salat. Ibadah salat adalah pokok, dan bahkan nanti di akhirat awal pertama yang akan ditanya di sisi Allah adalah tentang salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Awal perkara yang akan dihisab nanti, di mana matahari sejengkal di atas kepala manusia. Manusia berkeringat, bahkan berkeringat dan tenggelam dengan keringat-keringat mereka. Namun orang-orang yang mendirikan salat, mengajak orang melakukan salat, kata Nabi, mereka berada di atas gundukan atau tumpukan minyak misik. Maka oleh karena itu, orang yang ingin selamat dalam akhirat nanti, ketika hisab, maka dirikanlah salat. Jadikanlah salat yang kita kerjakan, kata Nabi, sebagai salat kita yang terakhir dalam setiap salat yang kita kerjakan. Iza kunta fi salatika fasholli salatan wadiyah. Nabi mengatakan, kalau engkau mendirikan salat, anggaplah salat itu salat yang terakhir. Ketika kita melakukan kebaikan, maka anggaplah itu kebaikan yang terakhir yang kita lakukan. Maka tidak mungkin ada riya, ada sombong dalam diri kita. Jumat hari ini berbeda dengan Jumat yang kemarin. Jumat hari ini tentu berbeda dengan Jumat besok. Tentu setiap kebaikan yang kita lakukan, kita ingin kualitas ibadah kita terbaik di sisi Allah. Ada orang yang pergi sholat Jumat, datang ke masjid hanya sekedar menuntaskan kewajiban saja. Mereka hadir di masjid, meninggalkan anak istri untuk pergi sholat Jumat, meninggalkan kerja sejenak untuk melepas lelah pergi datang sholat Jumat. Sampai di masjid pun mereka tidak tahu bahwa kebaikan yang mereka lakukan pahalanya besar di sisi Allah. Bahkan ada orang yang datang ke masjid sholat Jumat, khatib berkhutbah, mereka asik juga main game di belakang atau di teras masjid. Waliyahzubillah, berlindung kita kepada Allah dari yang demikian. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan menjadi sebuah penyesalan nanti di akhirat kalau tidak kita lakukan. Bagaimana di yaumul hisab nanti, ketika kita mampu melakukan kebaikan, maka kita akan menyesal berkata kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya akan duduk sejenak di majelis ilmu. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya akan mengambil duri atau paku yang waktu itu nampak oleh saya di jalan, tapi tidak saya singkirkan. Kita akan mengadu kepada Allah karena setiap kebaikan yang kita lalaikan dalam kehidupan di dunia. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, orang kalau sudah melakukan ibadah salat, maka insya Allah salat yang dilakukannya bukan hanya sekedar seremonial, Allahu Akbar bertakbir nanti ditutup dengan salam, tetapi itu membawa makna dan dampak dalam kehidupan, bukan pribadi saja, tapi kehidupan sosial. Allah mengatakan, Allah menyuruh kita dalam setiap salat kita bertakbir, tapi ketika kita menutup salat kita tidak bertakbir, tapi justru kita mengatakan Assalamualaikum. Apa maknanya? Bahwa dalam kehidupan di dunia ini, salat harus menjadikan diri kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah, dan juga menjadi hamba yang senang dan dekat dengan manusia dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
Kemudian masyarakat muslimin, agar generasi kita menjadi generasi yang baik, yang rajin menegakkan ibadah salat, di samping kita mengajak mereka untuk mendirikan salat, kita juga mesti mendoakan mereka dalam kebaikan. Seorang orang tua mesti menjadi teladan dalam ibadah salat. Bagaimana kita akan menciptakan generasi emas masa akan datang kalau orang tua hari ini mereka tidak hadir ke masjid, mereka tidak ikut melaksanakan salat. Bahkan ada anak sekolah ditanya, kamu salat subuh tadi? Tidak ada. Orang tua, kamu salat? Tidak, Pak. Seumur hidup saya belum pernah melihat ayah saya salat. Waliyazubillah. Berlindung kita kepada Allah dari yang demikian. Bagaimana kita akan menciptakan generasi yang berkualitas, generasi yang dekat dengan Allah, generasi yang akan membawa negeri ini menuju negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau penduduknya, orang tua, anak serta generasi-generasinya tidak mendirikan salat. Maka oleh karena itu, orang tua mesti salat terlebih dahulu, di samping dia mengajak dan mengingatkan anak cucunya. Muru auladakum bis shalah iza balagha sab'a sinin. Tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua, ingatkan mereka melakukan salat. Kalau sudah berumur 7 tahun, suruh melakukan salat. Kalau sudah berumur 10 tahun, maka pukullah, kata Nabi. Dalam Al-Quran Allah juga menyuruh kita untuk memerintahkan kepada keluarga kita untuk salat. Karena pentingnya ibadah salat ini, masyarakat muslimin. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk melakukan salat. Yang terakhir, masyarakat muslimin, di samping kita menjadi teladan bagi generasi kita mendirikan salat, kita juga mesti senantiasa mendoakan agar generasi-generasi kita adalah generasi yang bertakwa kepada Allah, generasi yang qurratu a'yun, sejuk dalam pandangan, yang ketika kita sudah tidak ada di kehidupan dunia ini, mereka selalu menengadahkan tangan mereka kepada Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Generasi yang tidak salat, bagaimana mungkin mereka akan mendoakan orang tua mereka kepada Allah, sedangkan diri mereka saja tidak mereka doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengajak anak cucu kita untuk mendirikan salat sampai akhir kehidupan kita. Karena beribadah kepada Allah bukan ketika pensiun dari kerja kita berhenti beribadah, tidak. Tapi ketika kematian datang kepada kita, disitulah kita pensiun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang kematian, maka tidak perlu lagi kita salat, tidak perlu lagi zakat, tidak perlu lagi sedekah. Kenapa? Karena kehidupan yang pendek itulah yang menentukan kehidupan yang panjang bagi kita di akhirat nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al muslimin wa ahlikil kufrata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa alif baina qulubil mu'minin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah li dzikrillah.